Elvy Sukaesih memang dikenal sebagai penyanyi dangdut legendaris Indonesia, bahkan dijuluki Ratu Dangdut Indonesia. Namun, selain menyanyi, Elvy Sukaesih juga pernah menjadi aktris film layar lebar, dan membintangi cukup banyak film. Film-film yang dibintangi Elvy Sukaesih merentang dari tahun 1977 sampai 2009. Berikut ini daftar film yang dibintangi Elvy Sukaesih. Daftar ini bisa jadi akan berubah, bertambah, jika ada film-film baru yang dibintangi Elvy Sukaesih. Asoy, 1977. Tiada Seindah Cintamu, 1977. Jalal Kojak Palsu, 1977. Penasaran, 1977. Betty Bencong Slebor, 1978. Pertama kita simak sinopsis film Asoy yang diproduksi tahun 1977. Hetty mencari ayahnya, Syahrin Mulyadi yang sudah lama ke kota untuk mengadu nasib. Ia membawa kalung pemberian Syahrin pada ibu Hetty yang meninggal. Kalung itulah yang menyadarkan Syahrin bahwa Hetty adalah anaknya. Pertemuan itu terjadi saat Syahrin yang sudah jadi produser, sedang membuat film Asoy. Apalagi saat dalam sebuah peristiwa ulang tahun Bulis, Hetty menyanyikan sebuah lagu yang khusus diciptakan Syahrin untuk istrinya. Film ini dibuat dengan resep lagu, penyanyi top, dan sedikit cerita mengharukan. Sebuah resep lama yang bermula dengan sukses film Terang Bulan. Penyanyi Elvy Sukaesih, Liz Saudah, dan Mansjur adalah penyanyi-penyanyi dangdut yang sedang populer, sementara Hetty Koes Endang adalah penyanyi pop yang baru menanjak. Tampilnya grup lawak Surya Group rasanya dimaksudkan untuk menambah daya tarik film, meski untuk itu cerita jadi agak dibelokkan. Berikut sinopsis film Tiada Seindah Cintamu tahun 1977. Kisah seorang pemuda cacat dan buruk rupa yang berkeluarga dengan gadis buta. Karena ingin istrinya dapat melihat kembali, sang suami menjual seluruh hartanya untuk biaya pengobatan mata. Namun, setelah dapat melihat kembali, sang istri justru pergi meninggalkan anak dan suaminya, bekerja sebagai pelacur di kota, sedangkan sang anak tidak mau lagi mengakui ayahnya dan pergi menyusul ibunya. Karena gagal memperkosa sang anak, germo ibunya menyiksa dan mengusir sang ibu dan anaknya. Mereka kembali pulang ke desa. Sang ayah hanya mau menerima anaknya dan menolak istrinya. Mendengar penolakan itu tiba-tiba sang istri buta kembali, dan sang ayah pun menerimanya kembali. Selanjutnya sinopsis film Jalal Kojak Palsu 1977. Kojak yang dikenal sebagai tokoh polisi botak dalam serial televisi, dalam film ini mungkin hanya dipakai kesukaannya makan permen lollipop, dan botaknya tokoh utamanya, Jalal. Jalal naksir berat tetangganya, Elvy Sukaesih. Karena kesombongan masing-masing, Jalal yang bekerja sebagai pemadam kebakaran, pertama-tama kawin dengan gadis yang rumahnya kebakaran. Tak bahagia dan karena menghasilkan anak perempuan, Jalal kawin lagi. Hasilnya sama, akhirnya jadi juga Jalal kawin dengan Elvy. Hasilnya tetap sama. Selanjutnya film Penasaran 1977. Muhsin dibesarkan oleh bibinya setelah ibunya meninggal, sementara ayahnya terlilit judi dan menghilang. Muhsin mulai berpacaran dengan Elvy, anak bibinya tetapi kandas karena Elvy disuruh menikah dengan Ade karena pertimbangan materi. Melalui temannya Titik, Muhsin mendapat pekerjaan dari Hamid, ayah Titik. Mulailah terjalin hubungan mesra antara Muhsin dan Titik, meskipun cinta Muhsin masih tertuju ke Elvy. Terjadi perceraian antara Elvy dan Ade, Elvy menjadi penyanyi di sebuah bar. Kecelakaan menimpa salah satu anak Hamid yang lain. Melalui kalung yang dipakai Muhsin, mulai terungkap bahwa Muhsin adalah anak Hamid yang ditelantarkannya dulu. Akhirnya kembalilah Elvy Muhsin. Selanjutnya film Betty Bencong Slebor 1978. Betty, Benyamin Suaib, diterima sebagai pembantu baru di keluarga Bokir, yang merupakan produser rekaman. Selain Betty, Nasir juga merupakan pembantu di keluarga itu. Istri Bokir, Aminah Cendrakasih, rupanya terlalu memberi kebebasan kepada mereka sehingga mereka sering keluar malam untuk mencari hiburan. Bahkan dalam suatu acara joget, Betty pernah berduet dengan Elvy Sukaesih. Hingga dalam suatu ketika Betty ikut ditangkap oleh polisi saat ada razia prostitusi. Karena itu Betty dan Nasir akhirnya diberhentikan dari pekerjaannya. Mereka berdua kemudian mencoba untuk mengamen. Tidak sengaja mereka mengamen di rumah Elvy, sehingga akhirnya mereka diterima bekerja sebagai pembantu rumah tangga di tempat Elvy. Bokir yang ternyata terpikat pada Elvy, berusaha untuk menikahinya.
Ia minta bantuan Mansur Shah, untuk mengatur pernikahannya. Mansur pun bersekongkol dengan Elvi untuk mengelabui Bokir. Betty diminta menggantikan Elvi saat pernikahan dan Elvi juga memberitahu istri Bokir. Akhirnya pesta pernikahannya pun bubar. Demikian, sampai jumpa pada sinopsis film Elvi Sukaesih lainnya. Terima kasih.